Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, resmi melimpahkan 4 berkas tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022. 4 tersangka yang dimaksud yakni, Laonma PL Tobing, mantan BPKAD Pemprov Sumsel, Agustinus Antoni, Kabid BPKAD Pemprov Sumsel, Loka Sangganegara, manajer proyek PT Yodya Karya, dan Ahmad Najib, mantan asisten I Pemprov Sumsel. Kasih Penuntutan Kejati Sumsel, Naimullah SHMH yang hadir saat penyerahan berkas mengatakan dari 4 tersangka, dijadikan 3 dakwaan. Hari ini kita melimpahkan ada 4 berkas, tapi dijadikan 3 dakwaan. Nah, berkas yang digabungkan itu berkas Laonma Tobing dengan Agustinus, karena tupoksinya hampir sama. Sedangkan satu lagi atas nama Ahmad Najib dan satu lagi atas nama Loka. Untuk 2 tersangka lainnya apa? 2 tersangka lain yang mana ini? Yang AN dan MD. AN dan MD kemungkinan menyusul rencana secepatnya. Apa itu berbarengan dengan kasus PDPDE-nya juga? Nah, ini masih rencana kita akan melakukan penggabungan perkara. Itu kenapa tidak berbarengan dengan yang 4 ini, Pak? 2 itu? Pertama, kalau yang 4 ini kan menyangkut perkara masjid, perkara masjid Sriwijaya. Sedangkan untuk AN dan MD ada perkara lain selain perkara masjid Sriwijaya, perkara PTTI gas yang dilakukan penyidikannya di Kejaksaan Negeri. Kalau ini yang pada limpahkan ini juga pasal berapa, Pak? Disangkakan? Sama seperti yang sebelumnya, pasal 2 dan pasal 3. Tim jaksanya sendiri nanti mana? Tim jaksa untuk yang ini sama seperti kemarin. Kemarin ya? Ada jumlah Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Ada jumlah pasal 18 juga? Ya, sama. Uang pengganti. Sementara itu, dikonfirmasi pada juru bicara Pengadilan Negeri Palembang, Sahlan Effendi SHMH membenarkan jika ada pelimpahan berkas 4 tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Masjid Sriwijaya. Limpahan berkas terdakwa Masjid Sriwijaya, Pak. Iya, ini sedang diteliti ya berkasnya, apakah lengkap, maka kalau setelah lengkap akan dinaikkan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Oke. Untuk ditetapkan majelisnya. Berarti dalam waktu dekat ini akan segera sidang ya, Pak ya? Insya Allah, ya. Setelah ditunjuk majelis, maka majelis akan menetapkan hari sidang. Kemungkinan besar untuk sistem sidangnya nanti online atau offline? Untuk sementara ini kita karena masih suasana COVID tetap online. Oke, kalau untuk biasanya Pak setelah pelimpahan berapa lama Pak untuk penetapan majelis dan penetapan jadwal sidang? Biasanya setelah dipelajari majelis, ya 1 minggu sudah ditetapkan untuk hari sidang. Itu paling lama. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.